nama saya Intan Sahara Kusuma, NIM 2011-213017 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan kepada mama saya tentang salah satu masalah pada kesehatan reproduksi, khususnya pada masa usia lanjut, yaitu osteoporosis. Sebelumnya, kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah dasar kesehatan reproduksi, Ibu Suci Maisarah Nasution, SST MKM. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan. Sebelumnya, apakah Mama tahu apa itu osteoporosis? Setahu Mama, osteoporosis adalah perapuhan atau penyeroposan tulang. Ya, benar, Ma. Dan penjelasan lebih lanjutnya tentang definisi osteoporosis itu adalah kelainan penulangan akibat gangguan metabolisme, di mana tubuh tidak mampu menyerap dan memanfaatkan zat-zat yang diperlukan untuk proses pematangan tulang. Nah, selanjutnya yaitu keadaan normal dan tidak normal atau osteoporosisnya. Nah, pada keadaan normal dapat dilihat pada gambar ini, sel pembangun atau osteoblas dan sel pembongkar atau osteoklas bekerja silih berganti, saling mengisi seimbang sehingga tulang menjadi utuh, kuat, dan padat. Dapat terlihat pada gambar di sini. Pada tulang yang normal, kecepatan pembentukan dan resorpsi tulang bersifat konstan, bergantian segera disertai resorpsi, dan jumlah tulang yang digantikan sama dengan jumlah yang diresorpsi. Nampak pada gambar. Nah, sedangkan pada keadaan yang tidak normal terjadi apabila kerja osteoklas melebihi kerja osteoblas, maka kepadatan tulang menjadi kurang dan akhirnya keropos. Tampak pada gambar di sini, tulang menjadi berongga-rongga dan tidak utuh atau kuat lagi. Nah, patogenesis osteoporosis itu karena adanya balance tulang negatif yang patologik dan kekurangan kalsium yang dapat disebabkan oleh peningkatan resorpsi tulang atau penurunan pembentukan tulang. Nah, apa sih penyebab osteoporosis itu? Jadi yang pertama, karena adanya proses pengikisan tulang dan pembentukan tulang yang tidak seimbang. Yang kedua, karena faktor gaya hidup seperti konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, kurang asupan kalsium dan vitamin D, serta kurangnya aktivitas tubuh. Dan yang ketiga, karena adanya penyakit genetik seperti Marfan syndrome dan hemochromatosis. Yang keempat, karena faktor lingkungan. Yang kelima, karena faktor kesehatan. Dan yang keenam, sebagai penyebab utama yang sering kita jumpai karena osteoporosis itu menyerang pada usia lanjut atau menopause. Nah, akibat dari osteoporosis yang bisa dirasakan itu yang pertama, patah tulang, cacat tubuh, timbul komplikasi hingga terjadi kematian. Dan pada usia 80 tahun tuh 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria beresiko mengalami patah tulang panggul atau tulang belakang. Mulai usia 50 tahun, kemungkinan mengalami tulang patah bagi wanita adalah 40%, sedangkan pada laki-laki itu 13%. Nah, gejala osteoporosis yang dirasakan atau apa sih yang dirasakan selama menderita penyakit ini? Yang pertama, karena menderita rasa sakit dan tidak enak di bagian punggung atau daerah tulang yang mengalami osteoporosis. Patah tulang bisa terjadi hanya karena sedikit goncangan atau benturan yang sering pada tulang yang menahan beban tubuh. Yang ketiga, bongkok sebagai akibat kekakuan pada otot punggung. Nah, apa upaya kita agar bisa terhindar dari penyakit osteoporosis? Ada 3 upaya pencegahan. Yang pertama, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer yaitu dengan mengkonsumsi kalsium yang cukup dan latihan fisik. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder dengan mengonsumsi kalsium pada usia menopause, lalu pemakaian estrogen replacement terapi, latihan fisik yang bersifat spesifik dan individual, pemberian kalsitonin, dan terapi. Nah, sedangkan pencegahan tersier yaitu menyusun rencana mobilisasi mulai dari mobilisasi pasif sampai dengan aktif dan berfungsi mandiri. Yang kedua, obat bifosfonat, kalsitonin, dan NSAID digunakan untuk mengurangi nyeri. Yang ketiga, pemakaian ortospinal atau korset dan program fisioterapi.
Nah, tindak lanjut dari osteoporosis. Setelah pasien mengalami fraktur osteoporosis, pasien jangan dibiarkan mobilisasi terlalu lama. Sejak awal perawatan disusun rencana mobilisasi mulai dari mobilisasi pasif sampai dengan aktif dan berfungsi mandiri. Beberapa obat yang mempunyai manfaat adalah bifosfonat, kalsitonin bila ada nyeri, dan dari sudut rehabilitasi medik, pemakaian ortospinal atau korset, dan program fisioterapi atau okupasi terapi akan mengembalikan kemandirian pasien secara optimal. Nah, kaitan osteoporosis dengan kesehatan reproduksi. Karena berdasarkan siklus hidup atau life cycle approach, perempuan tuh lebih berisiko terkena osteoporosis di usia lanjut. Karena berdasarkan penyebabnya, perempuan tuh berisiko lebih tinggi mengalami osteoporosis dibanding laki-laki karena perempuan mengalami masa menopause. Masa menopause perempuan membuat kehilangan estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi tulang tersebut. Jadi estrogen memiliki fungsi penting dalam menjaga massa tulang selama dewasa, dan keropos tulang terjadi saat kadarnya menurun, biasanya dari sekitar usia 50 tahun ke atas. Nah, siklus remodeling tulang berubah dan pengurangan jaringan dimulai ketika tingkat estrogen turun. Salah satu fungsi estrogen adalah mempertahankan tingkat remodeling tulang yang normal. Ketika tingkat estrogen turun, tingkat pengikisan tulang atau resorpsi menjadi lebih tinggi daripada pembentukan tulang atau formasi. Nah, yang mengakibatkan berkurangnya massa tulang dan akan mengakibatkan osteoporosis. Sekian yang dapat Indah sampaikan, semoga bermanfaat bagi Mama. Sekian sosialisasi saya tentang osteoporosis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.